Yuk kita bahas lebih dalam tentang dunia jurnalistik. Dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana fungsi-fungsi jurnalistik, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis, dan jenis-jenis jurnalistik, serta contoh dalam dunia nyata. Dalam jurnalisme, fungsi utama pers adalah memberikan informasi dan juga pendidikan bagi masyarakat. Jurnalis menginformasikan peristiwa-peristiwa yang penting seperti bencana, penelitian baru, atau memberikan edukasi bagi masyarakat. Misalnya kesehatan dan juga penelitian ilmiah. Mereka juga memberikan berita-berita yang ringan sebagai hiburan. Fungsi lainnya adalah pengawasan sosial, di mana jurnalistik berperan sebagai watchdog yang berperan untuk menginformasikan kebenaran tanpa memanipulasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengawasi isu politik, sosial, ekonomi, dan juga budaya. Pekerjaan utama dari insan berita, wartawan, dan juga jurnalis adalah membuat dan mencari berita. Adapun kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis diklasifikasikan menjadi tiga kemampuan jurnalis. Yang pertama, ada pengumpulan berita. Seorang jurnalis tentu saja harus mengumpulkan informasi, data, ataupun hal-hal yang terkait dengan pemberitaan yang akan dibawa. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi ataupun data adalah dengan melakukan wawancara. Kemampuan yang kedua adalah kegiatan menulis berita. Keterampilan menulis adalah sebuah keterampilan yang wajib dimiliki oleh seorang jurnalis, karena informasi yang telah didapatkan dari hasil reportase dan juga wawancara akan dipilih, diseleksi, dianalisa, dikelompokkan, dan disusun menjadi sebuah tulisan yang sistematis yang sesuai dengan penulisan yang dikehendaki. Kemampuan yang ketiga adalah menyebarluaskan berita. Setelah tulisan tersebut terbentuk sesuai dengan informasi yang berlaku, tulisan tersebut akan disebarluaskan ke dalam media massa, media cetak, dan juga internet. Tiga kemampuan tersebut wajib dimiliki oleh seorang jurnalis sebagai bentuk tanggung jawab dan juga persyaratan utama. Untuk jenis-jenis jurnalistik pada kelompok kami dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan medianya, lalu yang kedua berdasarkan topik pembahasannya. Yang pertama berdasarkan media. Menurut Sumadiri ya, berdasarkan media terdapat 3 jenis jurnalistik. Yang pertama ada printed jurnalistik, yang kedua ada elektronik jurnalistik, lalu yang ketiga ada online jurnalistik. Nah, yang pertama ada print jurnalistik. Di sini kegiatan jurnalistiknya dilakukan pada media cetak seperti koran, tabloid, dan juga majalah. Yang kedua ada elektronik jurnalistik. Kegiatan jurnalistik ini dilakukan pada media-media elektronik seperti televisi, radio, dan juga film. Yang terakhir ada online jurnalistik. Kegiatan jurnalistik ini dilakukan pada dalam jaringan atau daring nih. Biasanya penyebaran informasinya melalui website atau portal berita seperti Liputan 6, Tirto, dan juga yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk pada jenis-jenis jurnalisme berdasarkan topik pembahasan. Yang pertama ada jurnalisme investigasi. Adalah sebuah kegiatan jurnalistik yang berfokus pada penyelidikan serta pengungkapan informasi yang secara mendalam atau bersifat rahasia. Biasanya, jurnalisme investigasi ini melibatkan wawancara dengan pihak terkait, analisis dokumen, dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat jurnalisme bencana. Jurnalisme bencana merupakan kegiatan untuk mencari, mengelola, dan juga mempublikasi bagaimana kondisi para korban dan perkembangan kondisi setelah terjadinya bencana. Citizen journalism merupakan kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan dari kalangan jurnalis profesional. Andi F. Noya mengatakan bahwa citizen journalism sangat berbeda dari jurnalis profesional. Segmen dan tantangan keduanya sangatlah berbeda. Nah, selanjutnya terdapat jurnalistik korporat. Jurnalistik korporat ini merupakan kegiatan jurnalistik yang dilangsungkan dalam sebuah perusahaan. Ditujukan untuk mencari keuntungan perusahaan tersebut dan menarik minat masyarakat pada perusahaan tersebut. Jurnalistik korporat ini biasanya kayak marketing komunikasi, namun dikemas dalam bentuk berita. Biasanya jurnalistik korporat ini berisikan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilangsungkan oleh perusahaan tersebut dan dipublikasikan melalui website dari perusahaan tersebut. Kalian sering mendengar berita hoax. Nah, dalam dunia jurnalistik, hal tersebut dinamakan dengan yellow journalism atau jurnalistik kuning. Istilah ini telah dikenal sejak tahun 1800 di New York.
Apa sih jurnalistik kuning itu? Jurnalistik kuning merupakan produk jurnalistik yang headline pemberitaannya disensasionalisasi dan juga dibesar-besarkan. Hal ini guna menarik minat perhatian masyarakat agar sering membaca produk berita yang disebarkan oleh perusahaan media tersebut. Nah, menurut Frank Luttremont, yellow journalism ini seringkali menggunakan gambar yang tidak penting, wawancara palsu, dan juga headline yang dibesar-besarkan. Yellow journalism tentu saja melanggar kode etik jurnalistik, khususnya pada pasal kedua dan 3 mengenai wartawan itu harus mengabarkan berita secara objektif dan juga berdasarkan fakta. Dengan memiliki kemampuan dan fungsi pekerjaan yang kompleks, wartawan dan jurnalis media yang pastinya memiliki tantangan pada bidang pekerjaannya. Salah satu jenis kegiatan jurnalisme yaitu yellow journalism menghadirkan tantangan besar, terutama pada bidang kualitas informasi dan masyarakat luas. Beberapa contoh tantangannya adalah: yang pertama ada distorsi fakta. Yellow journalism biasanya menggunakan sensasi atau drama untuk menarik perhatian pembaca dan mengabaikan unsur akurasi. Hal ini dapat merusak pemahaman publik terkait isu tertentu karena berita lebih mengedepankan emosi daripada sebuah kebenaran. Yang kedua adalah misinformasi. Dengan lebih menekankan judul yang provokatif dan kontroversial, yellow journalism dapat menyesatkan publik loh. Hal ini bisa terjadi karena berpotensi memicu kepanikan atau persepsi yang berbeda terhadap suatu kejadian. Yang ketiga, etika jurnalistik. Yellow journalism seringkali melanggar etika jurnalistik seperti prinsip kejujuran, integritas, dan akurasi. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap media secara keseluruhan.